Aruna yang telah lama buta sejak kecil, kini bersiap menikah dengan pria yang selalu ada di sisinya. Namun, ketika operasi matanya berhasil dan penglihatannya telah kembali, Aruna dibuat terkejut melihat wajah calon suaminya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Dunia bagi Aruna adalah simfoni tekstur, aroma, dan suara. Sebuah alam semesta yang kaya meski tak memiliki rupa visual. Sejak usia 6 tahun, setelah insiden mengerikan di taman bermain dekat rumahnya, matanya tertutup selamanya oleh kegelapan. Taman bermain itu, yang seharusnya menjadi surga tawa kanak-kanak, dengan ayunan berderit dan pasir yang hangat, berubah menjadi lokasi tragedi yang membekas. Siang itu, matahari bersinar terik, suara riuh anak-anak memenuhi udara, dan Aruna dengan gaun merah mudanya sedang asyik bermain jungkat-jungkit dengan teman-temannya. Tiba-tiba, beberapa anak laki-laki yang lebih tua dengan kekejaman yang tak disadari mulai mengganggu mereka. Mereka melemparkan pasir, mencabut rambut teman Aruna, dan menertawakan ketakutan mereka. Salah satu dari mereka yang paling besar dan berani, seorang anak laki-laki berambut ikal dengan bekas luka kecil di pelipis, mendekati Aruna dengan seringai nakal. Ia mendorong Aruna dengan keras. Tubuhnya yang kecil terpelanting, tak berdaya di udara sejenak, sebelum kepalanya membentur batu yang tajam di pinggir kotak pasir. Sekejap cahaya, rasa sakit yang membakar, dan kemudian kegelapan. Saat ia terbangun di rumah sakit, dunianya telah berubah menjadi hitam pekat. Diagnosis dokter bagaikan vonis mati bagi jiwa kecilnya. Kebutaan permanen akibat trauma pada saraf optik. Namun, Aruna bukanlah tipe yang menyerah pada nasib. Meskipun awalnya ia merangkak di dasar jurang keputusasaan, kebutaan itu alih-alih meruntuhkannya, justru membentuknya menjadi pribadi yang tangguh. Dengan indera lain yang diasah setajam pisau, orang tuanya yang hancur karena tragedi itu, ibunya seringkali menangis dalam diam di malam hari, sementara ayahnya terlihat menua dalam semalam. Namun mereka memberikan dukungan tak terbatas. Mereka belajar bahasa Braille bersamanya, menelusuri setiap titik timbul dengan jari-jari yang belum terbiasa, membaca buku-buku berjam-jam hingga suara mereka serak, dan memastikan ia memiliki semua alat yang dibutuhkan untuk melihat dunia dengan cara lain. Ruangan di rumahnya diatur ulang agar ia bisa bergerak bebas. Setiap sudut, setiap perabot, ia hafal letaknya, bukan dari penglihatan, melainkan dari tekstur lantai, hembusan angin dari jendela, dan pantulan suara langkah kakinya. Ia belajar menavigasi rumah dengan indera peraba yang tajam, mengenali orang dari aroma unik mereka, aroma kopi pagi ayahnya, aroma sabun lembut ibunya, dan memahami emosi dari nuansa suara, dari getaran tawa hingga kerutan dahi dalam bisikan. Sekolah dasar dan menengah adalah tantangan yang maha berat, sebuah gunung terjal yang harus ia daki sendirian, namun ia menghadapinya dengan kepala tegak. Guru-guru awalnya skeptis, memandang Aruna dengan tatapan iba yang seringkali lebih menyakitkan daripada prasangka. Apakah Aruna bisa mengikuti pelajaran biasa? Mungkin sekolah khusus lebih baik, begitu bisik-bisik yang sering ia dengar. Tetapi kegigihan Aruna dengan cepat membuktikan bahwa ia tidak memerlukan perlakuan khusus, hanya penyesuaian. Ia mendengarkan rekaman pelajaran berulang kali hingga hafal di luar kepala, mengetik esai dengan mesin Braille dengan kecepatan yang mengagumkan, dan bahkan berpartisipasi dalam diskusi kelas dengan argumen yang cerdas. Seringkali mengejutkan teman-teman sebayanya yang normal, yang terkadang lupa akan kehadirannya. Ia tak jarang harus bekerja 2 atau 3 kali lebih keras dari teman-temannya hanya untuk mencapai tingkat yang sama. Tetapi setiap nilai baik adalah sebuah kemenangan. Setiap pemahaman adalah kebebasan. Mimpi terbesarnya adalah kuliah di universitas umum, bukan sekolah khusus disabilitas yang seringkali dianggap sebagai jalur mudah bagi orang-orang sepertinya. Banyak yang meragukannya, termasuk beberapa kerabat yang bermaksud baik namun pesimis. Aruna, itu terlalu berat. Bagaimana kau akan menavigasi kampus yang luas? Bagaimana dengan praktikum yang membutuhkan penglihatan?
Apakah kau yakin? Pertanyaan-pertanyaan itu bagaikan tembok yang mencoba menghalangi jalannya, tetapi ia bergeming. Tekadnya kuat, dipupuk oleh setiap rintangan yang berhasil ia atasi. Setelah berbulan-bulan persiapan yang melelahkan, les tambahan dengan guru privat yang sabar, dan ratusan jam mendengarkan buku audio, ia diterima di jurusan sastra di sebuah universitas negeri terkemuka. Ini adalah kemenangan pertama yang ia rasakan sepenuhnya milik dirinya. Sebuah pembuktian bahwa kegelapan tidak bisa menghentikannya untuk meraih bintang. Kehidupan kampus, seperti yang diperkirakan, penuh dengan rintangan yang tak terduga. Lorong-lorong yang ramai, tangga-tangga yang licin saat hujan, pintu-pintu yang terkunci tanpa pemberitahuan. Namun, dengan bantuan seorang pendamping yang ditugaskan universitas, seorang mahasiswi senior yang baik hati bernama Risa, dan tekadnya yang membaja, Aruna perlahan-lahan menyesuaikan diri. Ia belajar mengenali lorong-lorong dari aroma kafetaria di ujung sana, atau bau kertas tua dari perpustakaan, mengingat letak tangga dan lift dari jumlah anak tangga yang ia hitung, atau suara deru mesinnya, serta menghafal rute dari satu gedung ke gedung lain, dari jumlah belokan dan tekstur trotoar. Ia seringkali tersandung, terjatuh, namun setiap kali itu, ia bangkit kembali dengan senyum kecil di bibirnya, menertawakan kecerobohannya sendiri, dan melanjutkan perjalanan. Ia tak ingin orang lain merasa kasihan padanya. Di salah satu kelas sastra klasik, di mana aroma buku-buku tua dan kopi memenuhi udara, ia bertemu Damar. Suaranya adalah hal pertama yang menarik perhatian Aruna. Berat, tenang, dan penuh kehangatan, seolah membawa ketenangan pada kegelisahan batinnya. Damar seringkali duduk di sebelahnya, membaca dengan suara pelan bagian-bagian yang sulit dipahami Aruna dari teks-teks kuno, atau dengan sabar menjelaskan detail visual dari karya sastra yang mereka bahas. Bagaimana deskripsi lanskap dalam puisi itu menciptakan gambaran di benak orang yang melihat, atau bagaimana warna pakaian karakter memengaruhi interpretasi cerita. Awalnya, Aruna menganggapnya hanya sebagai teman sekelas yang baik hati, mungkin merasa iba padanya. Namun, seiring waktu, percakapan mereka semakin dalam, melampaui batas perkuliahan. Damar tidak pernah memperlakukannya sebagai orang buta atau seseorang yang rapuh. Ia menghargai Aruna apa adanya, kecerdasannya yang tajam, selera humornya yang kering dan cerdas, serta semangat hidupnya yang tak tergoyahkan. Ia mendengarkan ide-ide Aruna dengan penuh perhatian, menantangnya dalam debat intelektual, dan tertawa bersamanya hingga bahu mereka bergetar. Suatu sore, saat mereka belajar di perpustakaan yang lengang, hanya suara halaman di balik dan ketukan keyboard yang terdengar, Damar berbisik. Aruna, suaranya sedikit bergetar, memecah kesunyian. "Aku menyukaimu." Senyum merekah di bibir Aruna, senyum tulus yang memancarkan kebahagiaan. "Aku tahu, Damar," jawabnya pelan. Hatinya berdebar kencang, menari-nari dalam irama kebahagiaan. "Aku juga menyukaimu." Sejak hari itu, hubungan mereka berkembang pesat, bagai tunas yang tumbuh subur di musim semi. Damar menjadi mata Aruna, tetapi bukan dalam arti harfiah yang membatasi. Ia menggambarkan pemandangan dengan detail yang hidup. "Lihatlah awan itu, Aruna." Bentuknya seperti naga yang sedang terbang. Ia membimbingnya melewati keramaian kampus, selalu ada untuknya, menjadi jangkar dalam hiruk-pikuk dunia yang tidak ia lihat. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam berbicara tentang buku-buku yang mereka baca, mimpi-mimpi yang mereka bangun, dan masa depan yang mereka inginkan bersama. Damar melihat Aruna sebagai seorang wanita yang utuh, kuat, dan luar biasa, bukan sebagai seseorang yang memiliki keterbatasan. Ia mencintai setiap aspek dari Aruna, kecerdasannya, keanggunannya, bahkan ketidaksempurnaannya. Mereka mengunjungi taman-taman, di mana Damar akan membacakan puisi di bawah pohon rindang, dan Aruna akan mengenali bunga dari aromanya yang manis. Mereka makan di kafe-kafe kecil, di mana Damar akan membimbing tangannya untuk menemukan sendok atau garpu, dan Aruna akan tertawa kecil pada kecanggungan mereka. Setelah lulus kuliah,
dengan toga yang melambai dan senyum bangga orang tua. Damar melamar Aruna di bawah bintang-bintang di sebuah taman yang wangi melati, tempat favorit mereka untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk kota. Namun takdir memiliki rencana lain, sebuah kejutan pahit yang tersembunyi di balik tirai kebahagiaan. Beberapa bulan sebelum pernikahan, saat persiapan sudah mencapai puncaknya, gaun pengantin sudah dipesan, daftar tamu sudah disusun, bunga-bunga sudah dipilih. Aruna mendapat kabar yang mengubah segalanya. Ada donor mata yang cocok, sebuah keajaiban medis, sebuah harapan yang tidak pernah ia duga akan datang, sebuah jendela menuju dunia visual yang selama ini hanya ia bayangkan. Keluarga dan Damar menangis bahagia, memeluknya erat, merayakan mukjizat yang tak terduga ini. Operasi berjalan lancar, dan setelah berminggu-minggu, pemulihan yang lambat dan menyakitkan, di mana ia harus beradaptasi dengan sensasi cahaya yang samar, perban diangkat, cahaya menyilaukan menerobos kelopak matanya, menembus kegelapan yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. Perlahan, dunia mulai terbentuk, warna-warna cerah yang belum pernah ia lihat, bentuk-bentuk yang jelas, dan yang paling menakjubkan, wajah-wajah yang selama ini hanya ia bayangkan atau rasakan dengan sentuhan. Ibunya yang menangis haru di samping ranjang, air mata kebahagiaan membasahi pipi keriputnya. Ayahnya yang tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Itu adalah momen yang tak terlupakan. Sebuah kelahiran kembali, sebuah keajaiban yang membuka matanya pada keindahan dunia. Ia melihat warna hijau dedaunan di luar jendela, biru langit, dan merah muda kelopak bunga yang diletakkan di nakas. Ketika dokter mengizinkan dan memastikan bahwa penglihatannya telah stabil, Damar masuk ke ruangan. Aruna, yang selama ini hanya bisa merasakan kehadirannya melalui kehangatan yang terpancar, mendengar suaranya yang menenangkan, dan meraba wajahnya yang lembut, kini bisa melihatnya. Jantungnya berdebar kencang, memompa darah dengan kecepatan gila. Ia melihat seorang pria tinggi, gagah, dengan rambut hitam bergelombang yang jatuh di dahinya, mata coklat yang hangat dan memancarkan kasih sayang, serta senyum yang selama ini hanya ia bayangkan keindahannya. Ia sangat tampan, persis seperti yang sering ia bayangkan, bahkan lebih. Namun, saat matanya menyapu wajah Damar, tatapannya terhenti pada sesuatu. Di pelipis kanannya, tepat di atas alis, ada bekas luka tipis memanjang sekitar 2 cm. Bentuknya tidak beraturan, seperti goresan yang sudah lama sembuh, sedikit lebih gelap dari kulit di sekitarnya. Bekas luka itu, Aruna merasakan darahnya berdesir dingin, mengalir deras hingga ke ujung jemarinya. Ingatan yang selama ini terpendam di sudut-sudut pikirannya, terkunci rapat oleh trauma, tiba-tiba muncul ke permukaan dengan kekuatan yang mengerikan. Bagai kilat yang menyambar di langit gelap, sebuah kilas balik yang cepat dan kejam membanjiri benaknya. Taman bermain yang gaduh, teriakan anak-anak, dorongan yang keras, rasa sakit yang membakar di kepalanya, dan kilatan terakhir cahaya sebelum kegelapan abadi menelan semuanya. Ia mengingat wajah-wajah anak laki-laki itu, salah satunya yang paling berani, memiliki bekas luka di pelipis. Ia bahkan pernah menyentuh luka itu di pipi seseorang. Saat itu, ia hanya merasakan teksturnya yang kasar. Kini, ia bisa melihatnya dengan jelas, detail demi detail, dan kenyataan itu menghantamnya seperti palu godam. Itu Damar, pria yang selama ini ia cintai, pria yang akan dinikahinya, adalah salah satu dari mereka yang bertanggung jawab atas kebutaannya. Anak laki-laki nakal yang merenggut dunianya. Udara di ruangan itu terasa menipis, menyesakkan paru-parunya. Aruna mundur, wajahnya memucat pasi, bibirnya gemetar. Matanya yang baru melihat itu kini dipenuhi kengerian, rasa jijik, dan kemarahan yang membara. Bekas luka itu, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar, seolah tertahan di tenggorokannya. Damar, yang semula tersenyum lega, melihat Aruna akhirnya bisa melihat, memperhatikan perubahan drastis di wajahnya. Senyumnya luntur, digantikan oleh ekspresi kebingungan, lalu ketakutan. Ia menyentuh pelipisnya, seolah baru menyadari keberadaan bekas luka itu.
Oh, ini luka lama. Kecelakaan kecil saat aku masih kecil. Terjatuh dari pohon, ia mencoba menjelaskan, namun suaranya terdengar tidak yakin, bergetar, dan matanya mulai menunjukkan kegugupan yang jelas. Kecelakaan kecil? Tanya Aruna. Suaranya kini mulai dipenuhi kemarahan yang meluap-luap, seperti gunung berapi yang meletus. Kau ingat taman bermain itu, Damar? Kau ada di sana. Kau ada di sana saat aku jatuh. Setiap kata keluar bagaikan api, membakar jembatan yang telah mereka bangun bersama. Wajah Damar berubah menjadi pucat pasi, seperti mayat hidup. Ia menelan ludah. Air liurnya terasa pahit. Matanya dipenuhi rasa bersalah, penyesalan, dan keputusasaan yang mendalam. Aruna, aku. Ia mencoba meraih tangan Aruna. Namun, Aruna menghindarinya. Kau tahu kan, Aruna berdiri dari ranjang. Meskipun tubuhnya masih terasa lemah pasca operasi, ia tak peduli. Kemarahan dan sakit hati jauh lebih besar. Kau tahu siapa aku sejak awal. Dan kau tetap mendekatiku, kau membiarkanku jatuh cinta padamu. Bahkan setelah apa yang kau lakukan padaku, betapa piciknya kau, Damar. Air mata kemarahan mengalir deras di pipinya. Air mata yang selama ini tak bisa ia tumpahkan karena tak ada yang bisa ia lihat. Kini, ia bisa melihat betapa kejamnya takdir ini. Betapa ironisnya situasi yang ia alami. Aruna, dengarkan aku. Damar mencoba mendekat lagi. Tangannya terulur memohon. Suaranya putus asa. Aku tidak pernah bermaksud. Itu kecelakaan. Kami hanya anak-anak bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang konsekuensi. Aku bersumpah. Aku menyesal setiap hari dalam hidupku atas apa yang terjadi padamu. Aku tidak tahu bahwa itu kau sampai kita semakin dekat. Sampai aku mulai merasakan sesuatu untukmu. Ketika aku tahu, aku ingin memberitahumu, tapi aku takut. Aku terlalu mencintaimu, Aruna. Aku tidak bisa kehilanganmu. Matanya memancarkan ketakutan yang nyata. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Mencintaiku? Aruna tertawa hambar. Tawa yang penuh dengan kepahitan dan rasa sakit. Air matanya tak henti-hentinya mengalir, membasahi wajahnya. Bagaimana kau bisa mencintaiku setelah apa yang kau lakukan? Setiap kali aku tersandung, setiap kali aku merasa frustrasi karena tak bisa melihat, setiap kali aku merasa berbeda dari orang lain, itu semua karenamu. Karena kenakalan bodohmu yang tak terpikirkan. Hatinya hancur berkeping-keping, bukan hanya karena pengkhianatan yang ia rasakan, tetapi juga karena menyadari bahwa cinta yang selama ini ia rasakan dibangun di atas fondasi kebohongan yang mengerikan. Sebuah rahasia kelam yang menghancurkan semua keindahan. Aku tahu aku bersalah, Aruna. Suara Damar pecah. Suaranya tak lebih dari bisikan pilu. Aku menghabiskan bertahun-tahun mencari cara untuk menebusnya, untuk menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Aku ingin menjadi seseorang yang lebih baik. Aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Tolong, jangan batalkan pernikahan ini. Beri aku kesempatan untuk membuktikan diriku. Batalkan? Aruna menggelengkan kepala. Rasa sakit di hatinya terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Sebuah lubang menganga di dadanya. Bagaimana aku bisa menikah dengan orang yang mengambil duniaku? Setiap kali aku melihatmu, aku akan teringat pada kegelapan itu. Aku tidak bisa, Damar. Aku tidak bisa. Tanpa menoleh lagi, Aruna mengambil tongkatnya yang selama ini menjadi mata ketiga, meskipun kini ia tak membutuhkannya lagi, dan berjalan terseok-seok keluar dari ruangan. Ia meninggalkan Damar yang terpaku, hancur berkeping-keping di tengah puing-puing cinta mereka. 2 tahun berlalu sejak hari yang menghancurkan itu. Aruna telah membangun kembali hidupnya, sepotong demi sepotong, seperti seorang seniman yang menyusun kembali mozaik yang pecah. Dengan penglihatan yang sempurna, ia menjelajahi dunia visual yang baru baginya dengan semangat seorang anak kecil. Ia terkagum-kagum pada warna-warni bunga di taman, pada detail arsitektur bangunan tua, pada senyum ramah orang-orang yang ia temui. Ia bekerja sebagai editor buku di sebuah penerbitan besar, sebuah pekerjaan yang dulu hanya bisa ia lakukan dengan bantuan audio.
kini bisa ia nikmati sepenuhnya dengan matanya. Ia menyukai aroma kertas baru, sentuhan sampul buku, dan kepuasan membaca berjam-jam tanpa hambatan. Bekas luka di hatinya masih ada. Seringkali terasa nyeri saat kenangan lama menyergap. Namun ia berusaha keras untuk menguburnya, untuk tidak membiarkannya mendefinisikan dirinya. Ia menghindari semua tempat yang mungkin mengingatkannya pada Damar dan semua orang yang mengenalnya. Ia jarang berbicara tentang masa lalunya, memilih untuk fokus pada masa kini dan masa depan. Namun, terkadang di tengah kesibukan harinya, bayangan Damar, suaranya yang hangat, akan melintas di benaknya, meninggalkan jejak melankolis. Ia sering bertanya-tanya, apakah Damar baik-baik saja? Apakah ia berhasil mengatasi rasa bersalahnya? Suatu pagi, di sela-sela pekerjaannya, Aruna mendengar tentang sebuah panti asuhan baru yang didirikan untuk anak-anak terlantar dan disabilitas di pinggir kota. Kabar itu tersebar cepat melalui relasinya di komunitas sosial. Hatinya tergerak. Ia merasakan panggilan untuk membantu, untuk memberikan sebagian dari apa yang telah ia dapatkan. Ia ingin menyumbangkan sebagian penghasilannya dan mungkin menjadi sukarelawan, berbagi pengalamannya dengan anak-anak yang mungkin merasakan apa yang pernah ia rasakan. Ia tiba di panti asuhan itu, sebuah bangunan tua yang telah direnovasi dengan indah. Dindingnya dicat warna-warni cerah, dihiasi dengan lukisan-lukisan ceria, dan suara tawa anak-anak yang riang memenuhi udara. Ada aroma masakan rumahan dan bau sabun antiseptik yang khas panti asuhan. Ia melangkah masuk, dipandu oleh seorang staf muda yang ramah, menuju kantor pemilik panti. Jantungnya berdebar, sebuah firasat aneh menyelimuti dirinya. Ketika pintu terbuka, Aruna merasakan darahnya berhenti mengalir, seolah waktu tiba-tiba membeku. Di belakang meja, dengan senyum ramah yang membeku di wajahnya, adalah Damar. Ia tampak lebih dewasa, dengan garis-garis kelelahan, namun juga ketenangan di wajahnya. Waktu seolah berhenti, hanya detak jantung Aruna yang berpacu kencang yang terdengar di telinganya. Damar juga terkejut. Senyumnya yang semula ramah menghilang, matanya melebar saat melihat Aruna berdiri di depannya. Dengan penglihatan yang sempurna, memancarkan aura kepercayaan diri yang baru. Keheningan yang canggung menyelimuti ruangan, hanya diselingi suara tawa anak-anak dari kejauhan. Seolah dunia di luar sana masih terus berputar, tak peduli dengan drama di dalam. Aruna, Damar adalah yang pertama bersuara. Suaranya serak, nyaris tak percaya. Ia berdiri, seolah tidak yakin apakah ini nyata atau hanya mimpi. Aruna menelan ludah. Tenggorokannya tercekat. Ia tidak pernah membayangkan pertemuan seperti ini. Tidak dalam skenario terliar dalam mimpinya. Damar, jawabnya pelan. Suaranya nyaris berbisik. Aku datang untuk menyumbang. Ia mengulurkan sebuah amplop yang berisi sejumlah uang. Terima kasih. Damar memaksakan senyum, namun matanya dipenuhi kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Ia menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ada jeda panjang, di mana mereka hanya saling menatap, mengenang masa lalu yang pahit. Staf yang mengantar Aruna dengan cepat menyadari ketegangan di antara mereka. Aura tegang yang tak bisa diabaikan. Maaf Pak Damar, saya tidak tahu Anda sedang ada tamu. Saya akan kembali lagi nanti. Ia buru-buru meninggalkan ruangan, menutup pintu di belakangnya, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang menyesakkan. Kini hanya mereka berdua, dihadapkan pada masa lalu yang menghantui dan masa kini yang tak terduga. Aruna menatap Damar, melihat bekas luka di pelipisnya, yang kini tidak lagi memicu kemarahan yang membabi buta, tetapi rasa sakit yang berbeda. Rasa sakit karena kenangan yang menyedihkan, rasa sakit karena cinta yang hilang, dan rasa sakit karena pengorbanan yang dilakukan pria di depannya. Aku dengar kau mendirikan panti asuhan ini, kata Aruna,
memecah keheningan yang membebani. Untuk anak-anak disabilitas, ada nada ketertarikan yang tulus dalam suaranya. Damar mengangguk, matanya menatap Aruna dengan penuh penyesalan. Ya, setelah kau pergi, aku merasa sangat kosong, Aruna. Hidupku terasa hampa. Aku tidak bisa menemukan kedamaian. Aku ingin melakukan sesuatu yang berarti, sesuatu untuk menebus kesalahanku yang tak termaafkan. Aku tahu, aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa mencoba membuat masa depan yang lebih baik untuk orang lain, terutama anak-anak yang rentan dan disabilitas. Seperti yang pernah kau alami. Ia menunjuk ke sekeliling ruangan, ke foto-foto anak-anak yang tersenyum ceria, yang memenuhi dinding. Setiap kali aku melihat mereka, aku teringat padamu, Aruna. Aku ingin memastikan tidak ada anak lain yang menderita seperti yang kau alami, karena kenakalan bodoh yang dilakukan tanpa berpikir panjang. Suaranya penuh ketulusan, penuh dengan penyesalan yang mendalam, setiap kata bagai pengakuan dosa. Aruna bisa merasakannya. 2 tahun telah membentuk Damar menjadi pria yang berbeda. Ia tidak lagi melihat anak laki-laki nakal yang mendorongnya, tetapi seorang pria dewasa yang bertanggung jawab, yang mencoba menebus kesalahannya dengan cara yang paling mulia, dengan pengorbanan dan dedikasi. Aku tidak pernah tahu, kata Aruna. Suaranya melembut. Rasa iba mulai tumbuh di hatinya. Tidak banyak yang tahu, jawab Damar. Aku tidak ingin mencari simpati. Aku hanya ingin melakukannya. Aku harap kau baik-baik saja, Aruna. Aku selalu memikirkanmu. Setiap hari. Malam itu, mereka berbicara berjam-jam, membuka kembali luka lama, dan mengupas lapisan-lapisan emosi yang terpendam. Damar menceritakan bagaimana ia hidup dengan rasa bersalah itu selama bertahun-tahun. Bagaimana kenangan tentang insiden di taman bermain terus menghantuinya. Ia menjelaskan bagaimana ia mencari Aruna setelah insiden itu, pergi ke rumah sakit, mencoba menemukan informasi, tetapi tidak pernah berhasil menemukan keberadaan Aruna, karena keluarganya telah pindah untuk menjauhkan diri dari kenangan buruk itu. Ia menceritakan bagaimana ia mengenali Aruna saat di kampus. Dari suara dan cara bicaranya yang unik, namun terlalu pengecut, dan diliputi rasa bersalah untuk mengakui kebenarannya. Ia takut kehilangan Aruna lagi, bahkan sebelum ia memilikinya. Damar juga menceritakan setiap detail tentang bagaimana ia membangun panti asuhan itu. Perjuangan mengumpulkan dana, mengurus izin yang rumit, mencari staf yang penuh dedikasi, dan merenovasi bangunan tua itu menjadi tempat yang layak bagi anak-anak. Ia menceritakan setiap perjuangan kecil dan setiap kebahagiaan besar yang ia rasakan ketika melihat anak-anak itu berkembang, belajar, dan menemukan kebahagiaan di panti asuhan. Aku menghabiskan hari-hariku di sini, Aruna, mencoba membangun sesuatu yang positif dari puing-puing masa laluku. Anak-anak ini memberiku tujuan, dan mereka memberiku harapan. Aruna mendengarkan dengan seksama. Kemarahan yang pernah membakar hatinya perlahan meredup, digantikan oleh pemahaman dan, yang mengejutkan, rasa iba yang mendalam. Ia melihat penyesalan yang tulus di mata Damar, dan kebaikan hati yang terpancar dari setiap kata-katanya, dari setiap ceritanya tentang anak-anak di panti asuhan. Aruna menceritakan bagaimana ia menjalani hidupnya setelah insiden itu, bagaimana ia belajar untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, melalui suara, sentuhan, dan aroma. Ia bercerita tentang perjuangannya di sekolah umum, bagaimana ia mengatasi keraguan orang lain, dan bagaimana ia akhirnya menemukan kebahagiaan dalam penglihatannya yang baru. Ia juga mengakui betapa sulitnya melepas Damar dari hatinya. Bahkan setelah semua yang terjadi, setelah pengkhianatan yang paling pahit. Aku mencoba membencimu, Damar, sungguh, tapi aku tidak bisa. Bagian dari diriku selalu merindukanmu. Pada akhirnya, di tengah malam yang sunyi,
di mana bintang-bintang bersinar terang di atas mereka, Aruna menyadari sesuatu. Damar bukanlah lagi anak laki-laki yang menyebabkan kebutaannya. Ia adalah pria yang mencintainya, yang telah berusaha keras untuk menebus kesalahannya, dan yang kini mendedikasikan hidupnya untuk membantu mereka yang rentan. Kebahagiaan yang ia rasakan bersamanya dulu di masa kuliah bukan kebohongan. Itu adalah cinta yang tulus. Hanya saja dibayangi oleh masa lalu yang kelam, sebuah rahasia yang menggerogoti. Kini rahasia itu terbuka dan mereka bisa menghadapinya bersama. Aku merindukanmu, Damar. Aruna mengakui. Air mata menggenang di matanya. Namun kali ini bukan air mata kemarahan, melainkan air mata kelegaan dan penerimaan. Aku merindukan tawa kita, percakapan kita, caramu melihat duniaku. Damar mendekat. Perlahan-lahan, seolah takut akan menghancurkan momen rapuh itu. Ia meraih tangan Aruna. Dan kali ini, Aruna tidak menariknya. Jari-jari mereka bertautan erat. Sebuah janji tanpa kata. Aku juga, Aruna. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, mereka memulai kembali dari awal, perlahan-lahan, dengan hati-hati, seperti menanam bibit baru di tanah yang pernah tandus. Mereka pergi makan malam, menghabiskan waktu di panti asuhan bersama anak-anak, membaca cerita untuk mereka, tertawa bersama mereka, dan berbicara tentang masa depan, bukan lagi masa lalu yang menyakitkan. Aruna melihat Damar dengan mata baru, bukan hanya penglihatan fisiknya, tetapi juga pemahaman emosionalnya. Melihat kedalaman jiwanya, ia melihat pria yang tumbuh dari kesalahannya, yang memiliki hati yang besar, dan yang masih sangat mencintainya. Cinta yang telah teruji oleh waktu dan rasa sakit. Waktu menyembuhkan luka, dan cinta yang tulus memiliki kekuatan untuk membangun kembali apa yang hancur. 6 bulan kemudian, di taman yang sama, tempat Damar melamarnya dulu, di bawah bintang-bintang yang sama, yang menjadi saksi bisu kisah mereka. Ia kembali berlutut. Sebuah cincin sederhana, namun indah di tangannya. Aruna, katanya, suaranya bergetar dengan emosi yang meluap-luap. Aku tahu, aku telah melakukan kesalahan besar di masa lalu. Aku tahu aku menyakitimu, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak akan pernah berhenti mencintaimu. Aku sudah berusaha menebus kesalahanku. Dan aku akan terus melakukannya setiap hari jika kau bersedia memberiku kesempatan. Maukah kau memberiku kesempatan kedua untuk menjadi suamimu? Untuk membangun masa depan yang baru, yang penuh cahaya bersama? Aruna tersenyum. Air mata hangat mengalir di pipinya, memantulkan cahaya bintang. Ia menatap bekas luka di pelipis Damar. Dan kali ini, ia melihatnya bukan lagi sebagai simbol penderitaan, tetapi sebagai pengingat akan masa lalu yang telah mereka lalui, sebuah perjalanan yang sulit namun membentuk mereka. Itu juga adalah simbol penebusan, bukti bahwa seseorang bisa berubah dan tumbuh dari kesalahan mereka. Yah, Damar, bisiknya, aku mau menikah denganmu. Pernikahan mereka adalah perayaan cinta, pengampunan, dan harapan. Aruna berjalan menyusuri lorong yang dihiasi bunga melati. Gaun putihnya menyapu lantai. Matanya terpaku pada Damar, pria yang pernah menjadi bayangan masa lalunya, namun kini adalah cahaya terang masa depannya. Mereka berdua tahu bahwa cinta mereka telah diuji oleh takdir yang paling kejam, diuji di dalam api penderitaan, dan keluar sebagai pemenang, lebih kuat dan lebih murni dari sebelumnya. Mereka adalah bukti bahwa bahkan luka yang paling dalam pun bisa sembuh dengan waktu dan cinta, dan bahwa terkadang cahaya sejati ditemukan di tempat yang paling tidak terduga, bahkan di balik bayangan masa lalu yang kelam. Mereka memulai hidup baru bersama, mengukir kisah yang bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang penebusan, pengampunan, dan kekuatan untuk bangkit dari kegelapan menuju cahaya.